Assalamualaikum Sobat Ekonomi, bersama saya Christina Damayanti dari Ekonomi Syariah 6A. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, di mana saya akan membahas tentang visi misi ekonomi syariah. Yang pertama itu visi ekonomi syariah. Pada tahun 2022 menjadi jurusan ekonomi syariah yang unggul di tingkat Sumatera bagian selatan dan mampu berperan serta di tingkat nasional. Yang kedua, misi ekonomi syariah. Menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah menggunakan standar metodologi ilmu modern yang profesional. Menciptakan tenaga profesional baik yang bersifat teoritis maupun praktis, berlandaskan moral dan etika Islami. Menyelenggarakan sistem akademis melalui pengkajian dan penelitian bidang ekonomi atau syariah berkelanjutan. Mengembangkan riset dalam bidang ekonomi Islam yang dapat dipublikasikan pada tingkat nasional. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia yang mempunyai kecakapan hidup mandiri dan memiliki semangat wirausaha. Selanjutnya, membahas tentang strategi promosi syariah, yaitu suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk mendistribusikan produk ke konsumen. Strategi promosi syariah terbagi menjadi dua analisis lingkungan, yaitu analisis IFAS dan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, analisis peluang. Tujuan utama memonitori lingkungan adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru agar dapat meraih keuntungan persaingan. Untuk mendapatkan hal tersebut, maka perusahaan harus mempunyai modal yang kuat, sumber daya manusia yang handal, unggul dalam produk, dan dapat melebihi kompetitor dan memiliki kinerja terbaik. Untuk menganalisa perusahaan tersebut, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu memiliki hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, mempunyai keahlian dan memproduksi dan merakit secara massal berbagai bagian komputer yang kompleks, mempunyai kapasitas produksi yang kuat untuk menyimpan, mendemokan, serta mendistribusikannya pada konsumen, dan mempunyai kepercayaan dari pembeli bahwa perusahaan mampu memproduk dan menjamin pelayanan purna jual. Yang kedua, analisis ancaman. Suatu ancaman merupakan yang menakutkan dan perlu diwaspadai setiap saat. Lingkungan eksternal selalu menimbulkan ancaman disebabkan adanya kecenderungan tingkat perkembangan kurang menguntungkan yang mengarahkan menurunnya persaingan pemasaran hasil produksi yang mungkin nantinya pesaing lain akan menggeser posisi atau kedudukan perusahaannya pada tingkat yang lebih rendah. Klasifikasi dengan keseriusan ancaman yang mungkin terjadi terhadap perusahaan adalah pesaing mengembangkan suatu sistem yang lebih canggih, gejolak moneter yang berkepanjangan, biaya yang mungkin tinggi. Analisis yang kedua yaitu analisis lingkungan internal. Setiap unit usaha harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan secara periode. Pihak manajemen atau jasa konsultan perlu membuat suatu analisa terhadap hasil kerja perusahaan di bidang pemasaran, keuangan, produksi, dan organisasi. Bidang yang dianalisis atau dinilai adalah berdasarkan: pertama, kekuatan seperti peringkat kekuatan utama, kekuatan minor dan netral. Kedua, kelemahan seperti peringkat kelemahan utama, kelemahan minor dan netral. Apabila kekuatan dan kelemahan dikombinasikan tingkat kinerja dengan tingkat kepentingan, maka ada 4 macam kemungkinan, yaitu unit usaha memiliki kinerja yang buruk, unit usaha yang kuat, unit usaha yang memiliki prestasi buruk, dan unit usaha yang semakin kuat. Selanjutnya tentang analisis persaingan, yaitu usaha mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang menjadi akibat perubahan persaingan yang potensial, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa berguna untuk mendasari keputusan tentang produk yang dipasarkan agar kemudian diperoleh laba yang optimal. Persaingan ada 2 macam. Yang pertama, persaingan bentuk. Terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Kedua, persaingan generik. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama.
Itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi